Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu meminta maaf. Maaf. Satu kata yang seolah-olah sakral kita ucapkan ketika datangnya Hari Raya Idul Fitri. Seolah-olah kata maaf ini sangat melekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Ketika datang Hari Raya Idul Fitri, kita umat Islam selalu mengucapkan maaf. Bahkan maaf, kadang-kadang ngomong sama orang yang gak kenal. Ya. Ketemu di jalan, salaman minta maaf. Apa sih sebetulnya kata maaf dalam Islam? Bagaimana sih hubungan maaf dengan Hari Raya Idul Fitri? Dalam aturan agama Islam, baik dalam Quran maupun hadis, kalimat maaf tidak hanya diucapkan ketika datang Hari Raya Idul Fitri. Tapi sepanjang zaman, sepanjang masa, kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Bukan hanya meminta maaf, tapi saling. Yang namanya saling, ada yang meminta, ada yang memberi. Lihat hadis Nabi. Ma min muslamaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau ada dua orang muslim bertemu saling berjabatan tangan, ketika mereka berjabatan tangan, di hati orang yang berjabatan tangan punya niat, saya berjabatan tangan meminta sekaligus memberikan maaf. Rasul mengatakan dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Betapa cepat ampunan yang Allah berikan kepada orang yang berjabatan tangan dengan niat di hati masing-masing meminta sekaligus memberikan maaf. Artinya apa? Walau Anda berjabatan tangan tiap hari, kalau tidak ada niat di hati Anda meminta sekaligus memberikan maaf, itu tidak akan ada kata maaf. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat. Orang tadi diberikan pahala oleh Allah dengan apa yang diniatkan oleh hatinya. Bahkan Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Surat Al-A'raf 199. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Ajaklah orang lain untuk menjadi orang yang ma'ruf. Hindari oleh kamu, jauhi orang-orang yang bodoh. Apa sih yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-A'raf 199 ini? Yang pertama, khudil afwa. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Artinya jangan sombong. Maafin saya. Kagak, nggak maafin. Itu dilarang oleh Allah. Kenapa sih sombong? Allah saja innallaha ghafurur rahim. Allah saja maha pengampun, maha penyayang. Apa kontribusi kita kepada orang lain sampai kita tidak memaafkan orang lain? Sombong amat. Maafin saya ya. Kamu tuh yang salah duluan, sakit hati saya. Itu artinya sombong. Kita kadang-kadang merasa lebih tinggi. Dia kan adik saya, harus dia minta maaf duluan. Dia kan bawahan saya, harus dia minta maaf duluan. Tidak. Islam mengajarkan kepada kita, siapa yang meminta maaf terlebih dahulu, dialah yang mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang belakangan minta maaf. Makanya oleh Allah dikatakan dalam ayat ini, khudil afwa. Jadilah kamu orang yang memaafkan orang lain. Jangan sombong jadi orang. Karena suatu saat kita pun akan menyakiti orang lain. Kalau ketika orang lain menyakiti saya, memaafkan mereka, maka ketika mereka sakit hati oleh saya pun dimaafkan oleh mereka. Wa'mur bil urfi. Ajak orang lain berbuat baik. Selalu mengajak orang lain berbuat baik. Jangan justru, alah jangan maafin dia. Kalau saya mau begitu, gak bakal dimaafin. Itu artinya kompor. Gak boleh Anda jadi kompor. Dalam ayat lain Allah berfirman, Paspahi sobhal jamil, Al-Hijr 85. Maafkanlah orang lain dengan pemaafan yang baik. Memaafkan orang lain bukan dengan sindiran. Memaafkan orang lain bukan dengan kelipan mata. Memaafkan orang lain hanya dengan pemaafan yang sangat baik. Itulah pemaafan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin kita semua bisa melaksanakannya. Iya.
Itu dia tausiah singkat Mama mengenai tema kita meminta maaf. Ibu-ibu semuanya ngerti karena saya lihat pada ngangguk-ngangguk semua gini. Ngantuk Oh ya. ngantuk ya. Makan kalau kita punya salah sama orang, kita harus minta maaf dan sampai orang itu memaafkan baru Allah memaafkan kita gitu Ma. Nah, Begini. gimana tuh Ma? Kalau taubat sama Allah, Ya. kan cuma 3 syaratnya. Ya. Menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya lakukan, berjanji kepada Allah dengan diri tidak akan melakukan perbuatan salah lagi, Ya. dan menggantikan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Ya. Kalau dosa dengan orang lain, tambah 2 syaratnya dia. Ya. Apa yang 2? Mengembalikan hak orang lain dan minta maaf kepada orang tadi. Apa yang saya omongin dengan orang lain, maafin nggak dia, itu caranya. Iya. Nah kalau orang lainnya itu nggak maafin mah, nggak, gue nggak mau maafin, berarti belum diterima tobatnya. Belum. Makanya dosa dengan manusia lebih berat minta ampunnya daripada dosa sama Allah. Oke. Hati-hati jangan suka nyakitin orang lain. Dan pemirsa kita lanjutkan lagi perbincangan dan pembahasan kita mengenai topik meminta maaf. Mah, tadi Mama bilang kan kita harus meminta maaf kalau kita berbuat salah sama orang lain. Sebelum Allah bisa memaafkan kesalahan itu. Nah, kalau orang lain itu pendendam, terus dia bilang, pokoknya sampai mati gua akan maafin dia. Bener dia mati sebelum maafin. Misalnya orang tua begitu Mah. Nah itu gimana Mah caranya? Jadi kita yang Ya. penting kita sudah memaafkan dia. Hilangkan perasaan dendam dalam hati kita. Ya. Rasul bersabda, dikatakan ketika suatu saat ditanya oleh sahabat, bagaimana kita harus melakukan sesuatu kepada orang lain ya Rasulullah? Ayyafu'a amman dolamaka, wa tu'ti man haramaka, wa tasila man koto'aka. Ada 3 yang harus kita kerjakan. Maafkan orang yang zolim kepada kamu. Berikan sesuatu orang yang pelit dengan kamu. Hubungkan silaturahmi dengan yang memutuskannya denganmu. Artinya sedolim bagaimanapun itu orang, tetap kita maafin. Soal dia nggak maafin, itu urusan dia sama Allah. Yang jelas jangan dendam. Biarkan saja, tetap kita doakan biar dia baik-baik saja. Dia mati, doain sama kita. Dia terima alam ibadahnya, insya Allah kan Allah tahu. Iya. Mana yang benar hati kita yang enggak. Jangan ada dendam di sini. Iya, oke. Ya, baik kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Mah, kalau orang tua punya salah sama anaknya, wajib minta maaf sama anaknya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Iya. siapapun yang bersalah harus minta maaf. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, sama saudara, sama teman kerja, sama teman ngaji, sama tetangga. Siapapun harus saling minta maaf. Jadi bukan mentang-mentang orang tua. Nggak perlu, lo kan anak kecil tahu apa. Itu orang tua yang songong. Tidak boleh. Jadi tetap harus minta maaf. Iya, oke.